Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Siang ini Allah izinkan kita, takdirkan kita untuk sama-sama menunaikan sholat zuhur di masjid kebanggaan kita ini, Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Mudah-mudahan ibadah sholat zuhur yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada kita semua, seluruh umat dan pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama besar, itu pernah membagi nikmat yang Allah berikan kepada kita ini menjadi 3 tingkatan, atau beliau mengklasifikasi nikmat itu menjadi 3 jenis sekaligus 3 tingkatan. Umumnya makhluk itu, ya, terutama makhluk hidup seperti kita manusia ini, umumnya mendapatkan 3 jenis nikmat ini. Ada 3 tingkatan: tingkatan paling rendah, tingkatan pertengahan, dan tingkatan yang paling tinggi. Apa 3 nikmat itu, bapak-bapak, ibu-ibu? Yang pertama, nikmat Allah yang berupa rizki, itu berada pada level yang paling bawah. Jadi semua makhluk Allah, terutama makhluk hidup, dan terutama lagi kita yang ada di planet bumi ini, pasti mendapatkan rizki dari Allah. Siapapun kita, ya, mau jenis manusia, mau jenis hewan, tuh sudah diberi rizki oleh Allah. Allah sudah menjatahi kita dengan rizki. Nah, sudah ada jatahnya masing-masing. Tak peduli, ya, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, bahkan mau Islam, mau kafir, semuanya dapat rizki. Tak peduli. Ini sifat rahmannya Allah kepada kita. Allah menciptakan rizki, menciptakan makhluk diiringi dengan rizkinya. Tak mungkin Allah ciptakan makhluk tanpa rizki. Semuanya sudah ada rizki. Nah, ini sebagaimana dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah membagi-bagi di antara mereka, yakni manusia ini, ma'isyatahum, nah, yaitu jatah kehidupan. Jadi semuanya sudah diberi. Tapi ini jenis nikmat yang ini adalah jenis nikmat yang paling rendah, karena Allah pukul rata siapapun. Belum ada apa namanya pemilahan. Tak dipilih-pilih nih Pak, tidak tebang pilih. Semuanya pukul rata dapat rezeki. Cuma memang dinyatakan dalam Al-Quran itu Allah lebihkan rezeki di antara kamu, ya, antara satu dengan yang lain.
Makanya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berlebihan, ada yang kekurangan, ada yang tak punya duit. Sebaliknya ada yang punya duit, duitnya bahkan tak berseri, kata orang. Tak berseri duitnya, tak bisa dihitung serinya, saking banyaknya, Pak. Ini minta maaf, ada, wallah alam benarnya apa tidak, ada mantan pejabat tinggi kita itu, Pak, kekayaannya itu ribuan triliun. Gila, Pak. Triliun, Pak, ribuan. Macam mana tuh, Pak, duit tuh, Pak? Tak berseri duitnya, Pak. Bukan cuma bank dalam negeri nih, Pak, bank luar negeri, di Singapura, di Swiss terutama, duitnya semua tak berseri. Memang Allah bagikan begitu. Apalagi metode Allah ngasih rizki kepada kita itu, Pak, ada dua cara. Wa yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah membuka dua telapak tangannya bagi siapa yang dikehendaki, diberinya tanpa hitung-hitung. Ada wa yaqdir, ada yang dijatah. Nampaknya kita nih, Pak, kena yang bagian kedua nih, Pak. Dijatah nih, Pak. Setiap bulan dah kena jatah, dah ada jatahnya. Tapi ada sementara yang Allah berikan tanpa batas, bi ghairi hisab, tanpa hitung lagi, tanpa hitung. Itu makanya jenis yang pertama ini adalah jenis nikmat Allah yang paling rendah, karena Allah tak pilih-pilih. Itu karena Allah tak pilih-pilih. Selama rizki atau jatah rizki kita ada, selama itu pula kita masih ada, masih hidup di dunia ini. Inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha, kata Allah. Sesungguhnya seseorang atau jiwa itu tidak akan pernah menemui kematian sampai rizkinya diterima semua secara sempurna. Jadi rizki kita sudah dijatah, dan Allah akan berikan jatah itu, Pak, sampai habis kepada kita. Itu yang pertama. Nah, tapi Bapak dan Ibu sekalian, mengapa ini menjadi rizki atau nikmat Allah yang paling rendah? Karena memang tidak ada pilihan, tidak ada pemilahan. Sungguh pun begitu, rizki yang berupa nikmat Allah yang berupa rizki ini tergantung kepada hukum sebab akibat. Ada hukum sebab akibat berlaku di sini. Artinya rizki itu akan datang kalau ada sebabnya. Sebabnya apa? Usaha, ikhtiar. Makanya orang yang bekerja keras dengan rajin itu punya peluang mendapatkan rizkinya, jatah rizkinya itu yang banyak, daripada orang yang bermalas-malasan, tidak ada usaha, tidak ada upaya. Makanya siapapun yang bekerja keras, maukah dia beriman atau tidak beriman, taatkah dia, maksiatkah dia, kalau dia berusaha, maka dia akan diberikan rezeki itu. Nikmat tingkatan yang kedua, ini mulai ada pemilahan, ini mulai dipilah oleh Allah. Apa itu nikmat Allah yang kedua? Yaitu nikmat sehat. Nikmat sehat. Ini nikmat sehat ini, Pak, dah mahal ini, Pak. Mahal. Ya, mahal harganya, ya. Makanya nikmat sehat ini di samping ada juga hukum sebab akibat di dalamnya, ini akan diberikan kepada orang kepada orang yang berusaha untuk mendapatkan kesehatan itu. Makanya wajib hukumnya kita menjaga kesehatan kita. Wajib hukumnya, Pak. Jadi tak boleh kita membiarkan tubuh kita ini, Pak, tanpa dijaga kesehatannya. Tak boleh. Mengapa Allah titipkan nikmat sehat ini? Supaya nanti dengan sehat itu kita bisa beribadah dengan sempurna. Makanya tidak boleh kita merusak kesehatan. Makanya perilaku atau perbuatan yang mengarah kepada rusaknya kesehatan itu haram hukumnya. Contoh misalnya khamr, itu kan merusak kesehatan, Pak. Ya, minuman keras, narkoba, merokok. Itu merokok, Pak. Itu umumnya itu kan merusak, Pak.
Makanya ada kepala sekolah yang tegas Pak. Ini lagi viral nih Pak. Ada kepala sekolah yang tegas, ya. Mungkin udah tak sabar kepala sekolah ini Pak. Udah setiap kali muridnya ditegur, kepergok merokok, ya kepergok merokok, ya dilarang di halaman dia merokok di teras, dilarang di teras dia merokok di WC. Mungkin udah tak sabar nih Pak. Lepaslah, hilanglah kesabaran kepala sekolah itu Pak, ditempeleng lah. Jadi urusan sekarang. Ini Pak susahnya Pak sekarang Pak. Minta maaf lah saya. Saya salut dengan guru-guru yang sabar gitu Pak, salut. Kalau saya memang tak sabar Pak jadi guru Pak, makanya tak jadi guru saya itu. Tak sabar kok saya. Tegur sekali tak bisa, tetap ada tindakan. Tentu ada, kalau istilahnya itu Pak, ada SP1, SP2, langsung nanti tegas. Ini kok dibiarkan Pak? Aduh. Yang kasihan, yang menyedihkan adalah justru banyak yang membela, yang yang menyudutkan kepala sekolah ini, dan yang membela murid yang berperilaku begini nih Pak. Itu yang kita heran. Nah, itu yang kita heran Pak. Melanggar HAM lah, melanggar apalah. Bahkan teman-temannya ramai-ramai demo. Kami tak mau sekolah, akan keluar dari sekolah ini kalau kepala sekolah ini masih mimpin di sini. Nah, itu kan gawat itu Pak, gawat. Memang sih mungkin ya sepintas lalu memang mungkin keterlaluan sampai nempeleng main fisik, itu mungkin dianggap tidak mendidik. Tapi dalam sisi lain Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak ada tindakan tegas, nggak bisa Pak. Contoh ini, minta maaf nih Pak, contoh nih Pak, murid-murid kita nih Pak, dari sekolah sini ini kan sekolah mujahidin nih Pak, dari SD, SMP, SMA, disuruh sholat ke sini Pak. Cobalah, separuh dari mereka nih Pak di bawah semua Pak. Berkeliaran di mana? Berkeliaran ke halaman tanpa pakai alas kaki. Separuh tak sholat Pak. Lihatlah setiap hari begitu. Setiap hari. Ada gurunya Pak yang menghalau mereka. Ayo sholat, ayo segera wudhu, ayo segera. Adakah gurunya yang melakukan itu Pak? Saya lihat tidak ada Pak. Di sini ini Pak, di sini. Karena nanti kalau dikerasi orang tua tak terima. Andai saya punya anak sekolah di sini Pak, dibiarkan anak saya tidak sholat, tidak dimarahi, saya yang marah Pak. Kenapa guru tidak ngambil tindakan? Saya yang marah. Kenapa anak saya dibiarkan berkeliaran? Bukankah saya titipkan anak saya kepada Anda untuk dididik, untuk dibina? Kalau saya begitu, kalau saya selaku orang tua, alih-alih saya mau melaporkan guru Pak, tak mungkin itu dilakukan, tak mungkin. Itu wakil saya untuk mendidik, membina. Nah, ini kembali ke tadi Pak. Makanya perbuatan-perbuatan yang bisa merusak kesehatan itu diharamkan dalam Islam, karena ini nikmat yang luar biasa dari Allah. Nah, kata Allah itu ada dua nikmat yang banyak manusia itu lalai. Pertama as-sihhatu, yang kedua al-fagharu, yaitu nikmat kesehatan, dan yang kedua nikmat senggang, nikmat lapang. Ini banyak terlena kita. Selagi sehat kita tak pergunakan dengan baik, tidak mau ibadah dengan rajin. Begitu sakit, baru nak berusaha ke masjid, baru nak berusaha cari kursi roda, baru nak minta antar ke sana ke semari. Dulu selagi sehat Pak, lupa dengan kesehatannya. Dulu selagi senggang, lupa dia dengan waktu senggangnya. Ini dua nikmat yang banyak tertipu, kata Rasulullah. Kita tertipu atau terlena begitu, tidak menyadari nikmat itu suatu saat akan hilang dari kita. Kesehatan akan hilang Pak. Kesehatan akan hilang. Contoh Pak, saya sekarang 58 Pak. Dulu masih bisa berlari Pak, berkejar Pak. Sekarang Pak, jangan coba-coba ngejar maling Pak. Tak dapat. Tak bisa berlari lagi Pak. Nikmat berlari, nikmat jalan kencang sudah dicabut oleh Allah, seiring dengan bertambahnya usia kita. Dan nikmat yang terakhir, ini nikmat yang paling tinggi tingkatannya, adalah nikmat iman dan Islam. Semakin sedikit Allah memilah dan memilih ini Pak, semakin sedikit. Kalau tadi rezeki itu diberikan kepada siapapun, nikmat sehat itu tidak diberikan kepada siapapun, dipilah sudah Pak. Nah, nikmat yang ini
semakin sedikit yang mendapatkannya. Mengapa? Karena ini hak prerogatif Allah. Siapapun tidak bisa memberikan hidayah, Pak. Siapapun, anak orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, nabi kepada umatnya, tak bisa memberi hidayah. Itu mutlak di tangan Allah. Nah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, kata Allah. Kalau aku mau, kami mau, semua jiwa, semua orang akan kami kasih hidayah. Walakin haqqal qawlu minni, tapi benarlah, haklah ucapan dariku, kata Allah. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Ucapanku benar pasti, kata Allah, bahwa neraka jahanam itu akan dipenuhi, akan dipenuhkan dengan manusia dan jin. Allah itu, Pak, kadung menciptakan neraka, Pak. Udah kadung ciptakan. Dan Allah berjanji neraka jahanam itu, Pak, akan dipenuhi dari bangsa jin dan manusia. Tapi kalau aku mau, kata Allah, aku kasih hidayah semuanya. Tapi karena sudah Allah ciptakan sorga untuk orang yang bertakwa, Allah ciptakan neraka untuk orang yang membangkang dan durhaka. Kedua tempat ini akan diisi oleh Allah, bahkan dipenuhi. Makanya kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kita minta husnul khotimah. Karena tak ada jaminan, Pak. Kita rajin sekarang ini, Pak. 5 waktu kita jaga, beribadah di masjid, Pak. Kita jaga, tapi di akhir hayat kita husnul khotimah kah kita? Su'ul khotimah kah kita? Tidak ada jaminan, Pak. Tidak ada jaminan. Makanya kita selalu meminta, memohon kepada Allah untuk selalu diberi hidayah dalam tiap langkah-langkah kita. Ini nikmat terbesar yang harus kita jaga. Makanya keimanan ini, keislaman kita ini wajib kita jaga sampai kepada detik terakhir dalam hidup kita. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan, sekedar menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh ulama besar Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.